sudah terrealisasi dan ada anggarannya. Yang tahun 2024 itu untuk belanja modal itu ada dua, yaitu pembangunan Mapores di Kota Mobagu. Karena kan itu dulu terbakar sejak tahun 2022 kalau nggak salah. 2022 terbakar dan anggaran itu sudah tersedia untuk pembangunannya kurang lebih sekitar 30 miliar. Kemudian yang kedua untuk mendukung anggota juga, yaitu di Bolmong. Polres Bolmong yaitu pengadaan Barak Dalmas. Jadi untuk kesiapan personil, jadi biar siap sedia kapanpun mereka pemerintah menyiapkan anggaran untuk pembangunan Barak Dalmas. Itu sekitar kurang lebih 5 miliar rupiah anggarannya. Itu sumbernya baru nih di Polda Sulut adalah sumbernya dari SBSN. Jadi Surat Berharga Syariah Negara. Ya itu. Jadi ini anggaran baru kan kalau kita bicara anggaran itu macam-macam. Ada namanya rupiah murni, ada yang namanya PNBP, ada namanya BLU, ada yang pinjaman. Nah itu. Nah ini kebetulan ada anggaran baru namanya SBSN. Dan itu Polda Sulut kita diberi kepercayaan untuk dapat mengelola anggaran tersebut. Salah satunya adalah pembangunan Barak Dalmas di Bolmong. Kemudian untuk Brimob, Makobrimob ini karena kalau kita lihat Makobrimob yang ada di Paniki itu kelihatannya sudah tidak representatif lagi. Ya, karena di situ ada dua. Jadi Makosat dengan Batalion A. Jadi itu terlalu sempit sehingga dibangunlah di Kalase untuk pembangunan Makobrimobnya, Makosatnya. Batu pertama itu, Pak. Itu tahun sudah lama sebenarnya. Nah, sedangkan anggarannya ini merupakan bantuan dari PUPera. Sekarang lagi berproses pembangunannya. Mungkin sekitar pertengahan tahun atau mungkin bulan Juli bangunan akan selesai. Gitu. Diperkirakan. Juli 2024. Mudah-mudahan tidak meleset. Nah, itu aja. Untuk SPN belum masuk, Pak. SPN ini juga bantuan juga. Jadi nah, diperkirakan tahun ini juga akan selesai juga. Cuma memang itu bukan anggaran, bukan di kami. Anggaran itu PUPR semuanya. Jadi kita hanya menerima fisik istilahnya tuh. Kita bangunan saja. Nah, tinggal nanti setelah jadi baru. Makanya ini usulan dari Pak Kapolda kepada kami ke Biro Rena untuk mengusulkan selain bangunan Mako juga perlu adanya perumahan. Nah, kemarin beliau juga sudah melihat. Jadi waktu saat jalan pagi kami tunjukkan kayak contoh di Sario. Itu kan bangunannya sempat terbakar dan itu ya kumuh lah. Nah, akhirnya beliau menyampaikan tolong diusulkan ke Srena Mabes Polri untuk dapat dibangun perumahan yang layak lah untuk berarti pindah lokasi, Pak. Jadi nanti mekanismenya memang kita ajukan dulu dan nanti ada timnya yang akan turun. Kita menelaah, mudah-mudahan di tahun 2025 kalau memang anggaran mencukupi bisa dibangun di sana di Sario yang kita utamakan di Sario. Karena kan memang Polda Sulawesi Utara ini adalah salah satu Polda yang memiliki perbatasan, wilayah perbatasan. Itu yang pertama. Jadi itu merupakan Polda yang tidak semua Polda memiliki. Terus yang kedua, kita merupakan salah satu yang menjadi destinasi wisata. Jadi artinya untuk mendukung daripada kegiatan operasional, pengamanan dan sebagainya perlu adanya sarana prasarana yang memadai. Salah satunya adalah kesejahteraan buat anggota. Jadi memang kalau kita lihat di Polda Sulut ini kemarin saya sudah beberapa muter untuk perumahan itu memang masih banyak yang tidak layak. Sario di Pakoa, kemudian di Pal 4, itu belum lagi yang Polsek memiliki perbatasan Polresta yaitu Wori. Sorry, saya baru namanya orang baru kan. Polsek Wori itu juga gitu. Polresta Manado. Itu kan juga dia memiliki wilayah perbatasan, polsek perbatasan. Jadi itu pun juga kantor polseknya dan perumahannya itu sangat memprihatinkan. Itu juga salah satu yang menjadi target kami untuk diusulkan dan mudah-mudahan mereka bisa dari Mabes Polri akan turun dan akan merealisasikan anggarannya. Nah, kalau rumah-rumah tua ini kembali lagi, instalasi listriknya pun mungkin sudah tua juga. Dan itu resiko terjadi konsleting listrik juga banyak. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga terkait dengan masalah mungkin kapasitas daya saat waktu bangun dengan saat ini kan beda betul. Mungkin kalau dulu tuh tidak perlu pakai AC. Nah, sekarang ini semua elektronik semua. Sedangkan
listriknya tidak ditambahkan daya. Ya, mungkin listrik ditambah daya, tetapi instalasi listriknya itu tidak berubah. Nah, ini otomatis mempengaruhi resiko daripada terjadi ada kebakaran. Jadi konsep kita ke depan nanti berubah rumah susun itu pun juga nanti akan kita lihat. Jadi kita mengacu kepada polda-polda yang lain. Rumah susun nanti ada tipenya tipe 38. Di situ nanti sudah lengkap. Jadi 2 tempat tidur, 2 kamar tempat tidur, ada tempat cuci, kemudian ada ruang tamu juga dan ruang makan. Jadi itu yang sangat layak, dan itu juga nanti di dalam terkait dengan masalah instalasi listriknya. Kemudian itu juga harus benar-benar kita memanggil orang yang ahli. Nah itu. Kemudian juga bahannya. Karena kita lihat selama ini kan bahan rata-rata dari kayu yang mudah terbakar. Mungkin dengan adanya teknologi sekarang menggunakan baja ringan, sehingga mengurangi lah. Kemudian untuk kusen segala macam pakai aluminium. Jadi salah satu mengurangi terjadinya korsleting listrik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, persyaratan di dalam perumahan itu masalah hidran. Jadi selama ini kalau perumahan asrama itu memang kita lupakan. Hidran. Jadi kalau misalnya terjadi adanya kebakaran itu biar cepat. Nah, itu yang sebenarnya konsep-konsep seperti itu sudah mulai kita terapkan di beberapa daerah. Jadi untuk pembangunan adalah ke atas, bukan melebar. Jadi itu pun sudah terjadi di mana-mana. Misalnya kayak di Bali itu karena lahannya sempit, akhirnya dibikin rumah susun bertingkat. Dan itu memang salah satu upaya pemerintah untuk bisa mengoptimalkan lahan yang tersedia. Karena lahan kita ini polisi terbatas. Betul. Gitu aja. Oke.